Inilah Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Siap. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang luar biasa pagi hari ini di Universitas Gunadarma, karena kita akan bahas mengenai inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, peralatan-peralatan yang mendukung di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, juga sumbangsi Gunadarma di era pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita akan berbincang bersama Profesor Adang Suendra, dan tentunya kita akan bersama-sama hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Prof. Adang, apa kabar? Jumpa kembali kita ya. Iya Mas Aryo. Kemarin kita udah ketemu di studio, tapi sekarang Omikron tinggi, jadi kita by Zoom lagi atau via Zoom lagi ya. Ya, begitulah kondisi ya Mas Aryo ya. Mudah-mudahan bisa kondisi segera pulih kembali ya. Menentu begitu ya, Prof. Betul, Tapi ya. saya ikuti perkembangan dari Universitas Gunadarma luar biasa, karena saya lihat perkembangannya di era pandemi ini nggak berhenti ya. Bahkan kalau saya lihat banyak sekali inovasi peralatan untuk mendukung bidang kedokteran, lantas juga sumbangsi Universitas Gunadarma dalam rangka pandemi COVID-19. Sejauh ini bagaimana update Universitas Gunadarma, Prof? Sampai sekarang ini mungkin pendengar juga ingin tahu juga nih, karena yang mendengarkan kita bukan hanya di Jakarta loh, Prof. Di Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, Lampung, Tegal, bahkan bisa dimanapun yang menjangkau internet, kita ada di streaming. Dan juga kita ada di media sosial sekarang. Gimana, Prof? Update Gunadarma? Siap, terima kasih Mas Aryo. Ya, terakhir ya kita produk-produk inovasi di sini kan kita telah menghasilkan beberapa produk ya. Jadi di sini ada produk yang paling kita sudah kembangkan, itu diantaranya adalah Roxy, yaitu robot untuk sebagai generator oksigen. Ya, ini sudah berhasil memperoleh sertifikat dari BPFK, artinya sudah layak untuk bisa digunakan ya, alat tersebut ya. Kemudian juga kita sudah menghasilkan smart telemedicine. Ya, smart telemedicine ini adalah sebagai alat untuk merepresentasikan dokter ya untuk di wilayah-wilayah tertentu yang tidak terjangkau. Jadi dia ini seperti robot ya, robot telepresence seperti itu ya, di mana robot ini nanti bisa mendampingi, nanti ada nakes ya, tenaga kesehatan ya, mengunjungi ke pasien, kemudian secara remote ya, jarak jauh dengan adanya teknologi internet dan digital ini ya, kemudian si dokter bisa berkonsultasi, melihat secara visual kondisi pasien ya. Jadi nanti ada kamera melakukan zooming, melihat kondisi yang misalkan mata, hidung ya, rongga mulut ya. Kemudian juga nanti ya akan ada konsultasi pihak dokter tersebut ya, karena kalau kita ketahui saat ini kan untuk wilayah-wilayah tertentu kan akses dokter itu tidak ada istilahnya rasionya ya, mungkin ada beberapa di tempat yang terbatas sehingga membutuhkan dokter-dokter spesialis yang bisa mengakses melalui jarak jauh seperti itu ya. Kemudian juga kita sudah menghasilkan perangkat-perangkat yang dulu sudah kita coba upgrade dan sudah kita gunakan ya, seperti HFNC, RoboFlow ya, di mana RoboFlow ini ya sudah perangkatnya sudah tersebar ke berbagai daerah di wilayah Indonesia ya. Nah, jadi ya kondisi terakhir seperti itu. Nah, sementara kita masih tetap terus melakukan pengembangan inovasi produk tersebut ya, bahkan kita coba juga menjangkau untuk alat bantu di mana namanya di bandara gitu ya, membantu penumpang ya, bandara untuk membawa koper dan semacam troli gitu ya, tapi trolinya tidak didorong oleh si penumpang tersebut, tetapi dia mengikuti following si penumpang tadi. Kita juga sedang bekerja sama dengan salah satu
pengembang ataupun produk kopi untuk membuat sebuah robot yang bisa menyajikan dan mengantar ya, pesanan-pesanan dari si yang akan memesan produk-produk kopi tersebut ya, seperti itu ya. Jadi semacam seperti robot waiters ataupun yang melayani lah itu. Luar biasa ya. Dan Iya. saya juga terkesan banget Prof, kalau bicara Universitas Gunadarma adalah komputer super apa ya? Komputer super ya. DGX A100. Iya. Oh, itu luar biasa banget. Saya baca literaturnya dan kita dari pembahasan dalam Radio Talk bersama Gunadarma, saya tuh benar-benar curious, ingin tahu banget tuh, Bro. Iya, Komputer itu ternyata sudah dimiliki oleh Gunadarma dan gak banyak institusi di Indonesia yang punya super komputer seperti itu, Bro ya. Iya, betul sekali, Mas Aryo. Jadi ya kebetulan ya update terakhir adalah kita memperoleh satu lagi, Mas Aryo. Kita diberi kepercayaan memperoleh satu DGX 100 ini. Jadi sekarang posisinya kita memiliki 2 DGX 100 dan DGX 1, jadi total ada 3, Mas Aryo. Itu dapat hibah Jadi ya, itu kita memperoleh mesin tersebut satu lagi ya. luar biasa. Jadi mahasiswa yang belajar secara daring ini pun bisa merasakan sensasi gimana kita mendapatkan super komputer super cepat itu ya, Prof ya. Itu Iya, bisa betul. gimana sih, Pak? Kasih gambaran itu bagaimana kerjanya kalau kita mungkin laptop saya 16 RAM-nya 16, speed misalnya 2,1 kilohertz gitu ya. Kalau yang Gunadarma punya dengan superkomputer itu bisa kasih gambaran nggak, Bro? Secepat dan secanggih apa itu? Iya, ya karena dia superkomputer ya Mas Aryo ya. Jadi dia ini Ya, terdiri dari pemroses ya, kalau di rumah komputer kan pemroses ada prosesor dan juga ya, ada alat dukung yang namanya GPU, yaitu Graphical Processing Unit. Nah, si GPU inilah, perangkat GPU ini yang mendukung prosesor utama untuk melakukan komputasi. Ya. ya, Jadi kecepatannya itu hingga 10 peta, 5 petaflops AI. Jadi kan kalau sekarang kan katakanlah proses AI gitu ya. Nah, ya. proses AI kan itu melakukan perhitungan seperti perkalian matriks ya. Nah, itu kecepatannya bisa sampai 5 petaflops ya, floating point processing per second-nya ya. Kemudian juga dia untuk melakukan proses perhitungan bilangan-bilangan integer itu sampai 10 peta. Ya, jadi kalau kita komputer di rumah baru giga, ini sudah peta gitu. Jadi artinya kecepatan sudah jauh ya, seperti itu. Luar Jadi biasa ya. jadi mahasiswa di kami itu ada mata kuliah ya, mata kuliah ini dilengkapi dengan praktikum, di mana dalam praktikum tersebut mahasiswa melakukan percobaannya ya, itu menggunakan mesin GX 100 ini, Mas Aryo. Jadi dia merasakan gimana jalannya sebuah proses dengan menggunakan superkomputer ini. Itu untuk memprofil satu hal itu luar biasa ya, Bang. Cepat banget ya. Misalnya kita mau memprofil misalnya satu item, tiba-tiba kita ketik dan kita klik itu udah bisa langsung kelihatan ya seluruh jangkauan apa yang kita inginkan gitu, Bro ya. Iya, iya, karena kan dia melakukan, ya misalkan kita mau profiling dari sebuah komunitas yang besar gitu ya, Mas Aryo ya. Ya. Ya, misalkan ada jejaring lah ya, jejaring komunikasi nih kan, Mas Aryo juga bidangnya nih komunikasi nih ya. Kan di situ bermain tidak ratusan ribu orang tapi jutaan orang ya, ketika melakukan berinteraksi secara sosial melalui jejaring sosial gitu kan. Mereka berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi mereka itu kan nanti kita buat datanya, kita numerisasi. Nah, kemudian dari situ kita bisa memprofiling mana sih paling tidak user yang paling aktif, mana sih dia sebagai istilahnya sentral dari sebuah sistem komunikasinya. Ya, kalau kita gunakan dengan sistem komputasi biasa, jutaan orang itu kan cukup sulit karena interaksinya kan one to many, many to many lah gitu ya. Dari banyak ke banyak, tinggal kita kalikan aja, taruhlah 1 juta orang berinteraksi, kalau many to many berarti 1 juta kali 1 juta, nah itemnya sekian gitu kan.
Nah, sehingga dari sekian banyak data itu kita profiling. Dimana kalau pakai komputer biasa ya tidak artinya tidak mampu mereka untuk melakukan tidak mampu untuk melakukan untuk data yang besar tersebut gitu ya. Jadi intinya jadi superkomputer ini adalah membantu ya untuk melakukan ya perhitungan untuk data dengan ukuran yang sangat besar gitu, Mas Aryo. Sehingga dimungkinkan untuk dicarikan solusinya. Kalau dulu kan PC biasa, wah ini nggak mungkin ya, baru enter aja udah langsung segmentation error mungkin ya, karena dulu pernah ya, karena memorinya nggak cukup gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan perangkat ini ya itu bisa istilahnya solusi-solusi yang terkait dengan perhitungan data besar itu bisa komputasinya bisa dilakukan gitu. Kan saya tahu juga Pak Prof bahwa setiap mata kuliah di Gunadarma itu walaupun tidak terkait dengan IT digital, ternyata semua disambungkan dengan digital knowledge ya Prof ya. Ini yang menarik dari Universitas Gunadarma. Dan banyak sekali orang yang ingin mencoba atau masuk ke Universitas Gunadarma. Ini seperti misalnya ini ada WA nih dari Pak Panca ya, putranya ingin sekali sekolah di Universitas Gunadarma. Gimana cara daftarnya? Nah ini karena saya sering ngotak-ngatik Universitas Gunadarma, ternyata untuk pendaftarannya gampang banget. Tinggal kalau teman-teman atau pendengar masuk search engine Google, klik aja pendaftaran Gunadarma, itu ada di paling atas, link paling atas, pendaftaran.gunadarma.ac.id, langsung klik di situ, segalanya semuanya sudah bisa masuk di situ untuk melakukan pendaftaran, bahkan juga ada call center dan sebagainya. Gitu ya Prof ya? Mungkin bisa dijelaskan nih Prof. Ini Pak Panca ini putranya ingin mencoba merasakan kuliah di Universitas Gunadarma. Gimana cara daftarnya? Masih buka atau belum buka atau gimana Prof? Ya, betul Pak Haryo ya. Jadi pendaftaran kita buat sistemnya adalah sangat mudah ya. Jadi artinya di sini calon-calon mahasiswa bisa mendaftar secara online ya, yaitu dengan tadi sudah disebutkan ya alamat situsnya, yaitu pendaftaran.gunadarma.ac.id, di mana di situ lengkap sekali mulai awalnya dari membuat akun dulu ya untuk melakukan login. Nah, kemudian di situ kita melakukan pendaftaran dan pembayarannya pun menggunakan sudah teknologi digital, yaitu dengan menggunakan VA ya. Ini memang sih sudah umum ya, tapi artinya kita sangat ingin supaya calon-calon mahasiswa ini nggak ribet, nggak susah untuk melakukan itu ya. Nah, di situ informasinya sangat lengkap sekali, dan juga untuk mendukung itu ya terkadang kan ada yang kalau baca masih kurang yakin lah gitu ya. Nah, maka tadi ada hotline-nya ya, itu di 1500 158 ya. Supaya mudah ya, hotline-nya 1500 158. Nah, di situ call center yang siap untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan proses pendaftaran mahasiswa baru. Dan bahkan juga kita ada chat online-nya ya di dalam pendaftaran itu ya. Sekarang modelnya sudah menggunakan teknologi digital, jadi kita manfaatkan juga untuk proses pendaftaran ini semaksimal mungkin dengan teknologi digital ini supaya memudahkan Mas Aryo. Jadi sekarang kalau dulu mungkin Mas Aryo kalau mau kuliah kan pusing ya segala macam ya, sekarang tinggal masuk ke situs pendaftarannya ya sudah bisa langsung gitu untuk melakukan pendaftaran, dan pembayaran juga udah karena sudah online ya, digital, udah lewat handphone Mas Aryo juga udah bisa langsung melakukan pendaftaran ya. Jadi artinya ya dengan dibuat kemudahan demikian ya, supaya ya paling tidak mahasiswa atau calon-calon mahasiswa ini tidak terkendala ya untuk masuk ke Universitas Gunadarma. Jadi seperti itu Mas. Memang basisnya digital internet ya. Dan pelayanannya juga secara digital, memang luar biasa. Dan pas saya klik nih di pendaftaran.gunadarma.ac.id, ada yang mencengangkan nih. Akreditasi institusi A untuk kedokteran ya, khusus untuk pendaftaran fakultas kedokteran. Wah, keren banget ini ya. Nanti kita bahas mengenai hal itu ya Prof ya, dan juga hal-hal lainnya yang mungkin ingin diketahui oleh masyarakat, pendengar El Sinta, dan mungkin putra-putranya, atau saat ini kalian semua sedang mendengarkan El Sinta dan ingin masuk ke Gunadarma, silakan ya.
tonton terus di media sosial El Sinta dan juga di radio El Sinta, karena nanti informasi-informasi berkaitan dengan apa saja yang ada di Universitas Gunadarma akan disampaikan oleh Prof. Adang. Baik, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Anda masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Hari gini semuanya jadi serba berjarak ya. Sampai mau kuliah aja jadi harus jarak jauh. Bahkan daftarnya sekalipun. Untungnya di Universitas Gunadarma udah bisa daftar online. Bener banget, daftar Gunadarma sekarang bisa online atau offline. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa daftar langsung di kampus Gunadarma terdekat tiap pukul 9 sampai 4 sore. Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Kapan lagi bisa kuliah berkualitas dengan program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Tapi rumah ke kampus jaraknya jauh banget. Pengennya sih juga nggak berjarak. Tenang, di setiap kampus Gunadarma banyak tempat tinggal yang murah, aman, dan nyaman. Pas di kantong anak kuliahan. Wah, fix! Gue harus daftar sekarang di Gunadarma. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Info lengkap www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1500 158. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Ada Prof. Adang, yang adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Gunadarma. Kita bahas mengenai Gunadarma, kita korek lebih dalam ya. Karena penasaran banget nih, karena ini universitas berbasisnya digital, internet teknologi, dan situasi sekarang ini ya memungkinkan banget kita harus melek mengenai digital internet, dan Universitas Gunadarma provide mengenai hal itu. Teman-teman yang saat ini bingung mau kuliah di mana, kayaknya simak deh. Ini sangat menarik banget. Atau mungkin teman-teman saya yang mempunyai putra-putri yang agak gampang mau kuliah di mana, di era seperti sekarang, di disrupsi teknologi, kayaknya harus tahu tentang Universitas Gunadarma. Karena di sanalah, kalau orang dulu bilang tuh, nggak ada obatnya gitu ya. Oke, Prof. Kita ingin tahu juga, Prof, mengenai Fakultas Kedokteran yang saat ini sudah ada di Universitas Gunadarma. Sejauh mana bisa memprovide keinginan masyarakat atau masyarakat yang ingin kuliah, adik-adik kita yang ingin kuliah di sana, teman-teman kita yang ingin kuliah di sana. Gimana, Prof? Ya. Untuk Fakultas Kedokteran ya khususnya, jadi program studi kedokteran kan tuh ada 2 tahap ya, Mas Aryo ya, ada akademik dan ada profesi ya. Jadi kalau kuliah di kedokteran ini 2 kali kuliahnya ya, karena harus profesinya juga harus diujikan. Nah ya kemarin alhamdulillah untuk program studi kedokteran untuk yang akademik kita sudah terakreditasi B, Mas Aryo. Nah ini untuk sebuah program studi baru kedokteran ini sebuah prestasi lah ya, karena kan ini iya betul. Jadi kenapa demikian ya, karena di sini kita mendukung dengan ya salah diantaranya adalah dengan kurikulum misalkan ya. Nah kurikulum di Fakultas Kedokteran kita ya tentu saja ya karena kita berbasis IT ya, di situ juga syarat ya. Ya, dimana kalau di kedokteran kan istilahnya ada bagian-bagian keilmuan ya, istilahnya stase ya. Nah, salah satu di bidang stasenya itu adalah di bidang teknologi informasi. Jadi kita berikan itu yang syarat ya, khususnya yang terkait dengan implementasi dari artificial intelligence juga sudah kita dukung ya, termasuk juga salah satu perangkat laboratoriumnya juga sudah berbasis digital. Di antaranya adalah untuk mempelajari anatomi tubuh. Nah, biasanya kan anatomi tubuh itu kan kalau kita belajar dari buku atau kita istilahnya melihat langsung secara fisik gitu ya, anatomi tubuh itu ya. Nah, ini sudah kita sediakan dengan namanya Anatomatch, yaitu sebuah perangkat digital berbasis teknologi VR gitu ya. Jadi mahasiswa bisa melihat secara langsung bentuknya 3 dimensi untuk bagian-bagian dari anatomi tersebut. Nah, itu dia bisa juga mengakses dari rumah. Jadi daring begini kan segala sesuatu kita coba lah ya. Jadi dia bisa mengakses dari rumah ke perangkat tersebut ya, kemudian dia bisa pelajari ya bentuk-bentuk anatomi bagian tubuh manusia. Jadi istilahnya kalau kita ingin melihat bagian dalamnya itu ada layeringnya.
gitu. Jadi layer paling luar, terus jaringan kulit, jaringan otot, ya hingga sampai ke anatomi ataupun organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Dan itu juga bisa dilakukan pemotongan. Jadi lihat kalau kita potong gitu ya, penampangnya itu akan kelihatan di dalamnya seperti apa. Nah, itu diambil dari fisik ya, istilahnya melalui datanya itulah data dari fisik manusia gitu ya. Jadi ya memang ya bentuknya seperti itu gitu kalau tadi untuk manusia. Jadi untuk memudahkan si mahasiswa untuk mengakses atau mengetahui mempelajari anatomi ya. Jadi itu sudah syarat digital. Kemudian juga di kurikulumnya juga kita berikan juga berbagai teknologi ya, informatika kedokterannya ya, medical informatics ya. Nah di situ ya bagaimana dari mulai sistem pendataan ya pasien, rekam medis pasien, terus menganalisis ya, sampai juga di situ nanti diberikan juga tentang kaitan dengan AI-nya, yaitu artificial intelligence yang terkait dengan misalkan penyakit ya, kemudian juga ya karena kan pandemi segala macam, nah itu nanti diberikan juga di situ ya, bagaimana AI ini bisa diterapkan karena kan kita punya mesin DGX-A100 ini. Jadi gimana mengolah datanya, gimana algoritmanya ya kita perkenalkan gitu, seperti itu. Sehingga nanti ya ini beda lah lulusan. Jadi dia udah memahami gitu kan. Betul, Bro. Ini ada pertanyaan juga nih dari Vita di Bandung. Pertanyaan hampir sama. Kalau saya ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Gunadarma, apakah saya ketika bedah mayat bisa mendapatkan fasilitas VR virtual reality untuk mayatnya? Satu. Yang kedua, pertanyaan Vita mengenai bagaimana dengan dosen-dosennya, apakah semuanya oke? Karena kedokteran ini kan dosennya harus mempunyai capability yang bagus, Prof. Sejauh ini bagaimana di Gunadarma? Pertanyaan dari Vita di Bandung, Prof. Kayaknya pengen kuliah di Gunadarma dari Bandung. Terima kasih ya, Saudara Vita. Jadi akses untuk anatomi tadi ya itu kebetulan sekali kan, karena kita ini istilahnya Fakultas Kedokteran itu nggak banyak yang punya anatomics itu ya. Jadi kita lah punya itu ya. Jadi artinya mahasiswa secara digital bisa melihat ya, tidak langsung kepada, kalau mayat ya tentu saja ada. Nah ini yang tadi anatomi tubuh manusianya itu bisa diakses secara remote ya. Jadi kita bisa melihat karena dia 3 dimensi gitu kan. Yang mungkin kalau kita pakai alat seperti head mounted display itu kita bisa melihat lah gitu, kita gerakan dan sebagainya ya. Itu bisa kita lihat, atau ya paling tidak kita bisa menggunakan tablet ya, komputer tablet. Nah, kemudian kita akses remote, terus bisa kita istilahnya navigasi gitu ya, bisa kita operasikan itu ya. Jadi artinya memang itu diberikan di dalam kurikulum ya. Jadi mahasiswa itu artinya nanti dari rumah dia bisa mempelajari itu ya, untuk khususnya ketika mempelajari anatomi seperti itu. Nah untuk dosen-dosennya ya alhamdulillah ya, karena kita juga dosen itu adalah istilahnya apa ya, core of the core-nya lah dari sebuah program studi ya. Kita di Untas Gunadarma itu tentu saja sudah dosen-dosennya itu sudah banyak yang sudah bergelar guru besar, Mas Aryo. Jadi kita nggak sembarangan gitu ya. Jadi ahlinya itu levelnya udah level profesor gitu ya. Seperti ahli anak ya, itu juga ada profesor ya. Kemudian juga di bidang ahli jantung juga itu juga bergelar profesor ya. Bidang pandemi juga bergelar profesor ya. Jadi dosennya itu guru besar. Jadi nggak sembarangan itu kita, artinya kita mencobalah supaya mahasiswa ini mendapatkan memang sudah dosen-dosen yang sudah pengalamannya luar biasa gitu ya. Nah, jadi artinya karena saya kuliah juga di Gunadarma, jadi saya tahu dosennya profesor, dan ini saya alami, Prof. Dan memang luar biasa ya, dapat insight banyak dari profesor yang menjadi dosen-dosen ketika mata kuliah. Ini ada pertanyaan juga ini dari Saudara Anto di Jakarta Selatan. Mas Anto, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya begini, Prof. Kurikulumnya apakah sama seperti kurikulum kedokteran yang ada di perguruan tinggi negeri ya, PTN? Bisa dijelaskan karena saya tertarik untuk bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Anto di Jakarta, Prof. Iya, terima kasih Mas Anto. Ya jadi kalau kurikulum kan kalau di bidang pendidikan ya khususnya kedokteran itu ada standarnya Mas Aryo. Jadi nggak sembarangan.
mau negeri, mau swasta, mau apa, dia harus mengikuti ya. Jadi istilahnya ada standar nasional untuk pendidikan kedokteran tersebut, dan itu harus ada ya, wajib. Nah, kemudian karena Universitas Gunadarma ini adalah berbasis ICT, nah itu kurikulumnya ditambahkan ya, istilahnya tadi ada penguatannya, yaitu kompetensi pendukung yang mungkin yang saya yakin di tempat lain juga itu belum diberikan, yaitu bidang ICT tadi ya. Jadi artinya lulusan kedokteran Universitas Gunadarma ini itu nanti lulusannya memiliki ada selain dia menguasai berbagai tentang teknologi, berbagai tentang ilmu pengetahuan yang terkait khusus memang sudah standarnya di bidang kedokteran, ya dia juga memiliki kompetensi tambahan penguat, yaitu di bidang informatika kedokteran. Jadi dia tahu nih gimana sih kalau mengolah data, gimana sih cara menyimpan data khususnya di bidang-bidang kedokteran ini, gimana mengolahnya, gimana informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terkait kedokteran itu. Ya, jadi kita tambahkan itu ya. Jadi artinya adalah penguatan, sehingga ketika dia nanti berprofesi di bidang dokter, dia tahu nih mana yang memang data ini menjadi urgensi, penting, dan gimana cara menyimpannya, mengolahnya, dan bisa dijadikan sebagai informasi gitu ya di kedepannya gitu kan ya. Artinya di sini mereka tahu gitu kan gimana ya informasi bidang kedokteran yang penting, informaticsnya gitu ya, kayak misalkan tadi ya telemedicine gitu misalkan ya, telemedicine itu gimana kita bisa mengetahui how to-nya gitu kan. Di situ harus pengolahan, misalkan buat sensing ketika pakai stetoskop misalkan. Nah, kan berarti datanya berupa data analog ya, gelombang suara. Gimana sih data gelombang suara ini nanti bisa dikonversi ke dalam data numeriknya sehingga bisa dianalisis dan bisa dianamnesi ataupun didiagnosa bahwasanya oh kalau seperti ini dalam posisi ini nantinya apa gitu ya. Kan selama ini kan secara dokter kan menggerakkannya manually, tapi di sini kita gimana sih bentuk datanya gitu kan, untuk data misalkan stetoskop gitu ya. Nah, jadi mahasiswa ini diberikan gitu bahwasanya data-data tentang informatika kedokteran itu dari mulai ujung depannya, how to get, gimana memperoleh data itu, memproses data sampai bisa menghasilkan informasi terkait dengan data-data di bidang kedokteran itu. Oke, ini ada WA dari Yani. Boleh diulang lagi mengenai link pendaftarannya Gunadarma? Oke, gampang nih Mbak Yani, tinggal klik aja di Google, terus ketik pendaftaran Gunadarma, nanti di link paling atas itu adalah pendaftaran Gunadarma, klik bisa masuk dan mendaftar di sana, karena di webnya itu sudah sangat lengkap untuk bisa mendaftar di Universitas Gunadarma. Terus juga ada pertanyaan dari Sarif di Makassar. Prof, ini apakah ujiannya susah untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma? Saya di Makassar, kalau harus ujian ke Jakarta atau ke Depok agak susah. Apa bisa ujiannya juga virtual juga, sehingga ketika saya lulus, saya bisa langsung masuk ke Universitas Gunadarma? Sarif di Makassar, Prof. Gimana, Prof? Ya karena sudah digital ini. Ya, susah ya. Ya, artinya kalau materi ya susah kali ya. Kalau materi standar ya ada istilahnya, ada ukuran-ukurannya ya untuk mengukur kemampuan seseorang kan untuk mengikuti pendidikan lanjut. Ya artinya di sini kan supaya dianya juga nanti ketika mengikuti pendidikan juga nggak merasa kesulitan gitu ya, terkendala gitu kan. Berarti ada ukuran-ukuran tertentu harus kita ukur gitu dengan ujian ya. Jadi ujiannya ini sini juga ya tentu saja ya ada juga kan ya secara online ya, apalagi zaman pandemi begini ya. Ya nanti dengan sebuah sistem tertentu ya, dengan menggunakan istilahnya, jangan sampai di tempat kami juga kalau proses ujian online ini istilahnya dia itu harus tetap stay di depan kamera gitu ya, terus dicek wajahnya sesuai dengan foto yang ini. Kalau dia bergerak sedikit moving, nah itu nanti begitu kembali lagi dia harus izin ke ininya kemana, ke operatornya supaya bisa dimasukkan kembali. Jadi artinya pengawasannya itu melalui sistem tersebut ya, salah satunya. Jadi di kami ada salah satu mekanisme ujian tuh dengan menggunakan seperti itu. Ya, jadi untuk verifikasinya lah ya istilahnya bahasanya, jangan mentang-mentang online gini nanti kan. Syarif ini dari Makassar nggak perlu lagi ke Gunadarma di Depok ataupun dimanapun gitu ya.
untuk ujian masuk tinggal bisa pakai online ya. Tinggal lihat nanti lihat di pendaftaran online itu alurnya, proses ujiannya dan sebagainya gitu. Nah di situ sudah jelas ya, Mas Aryo ya. Jadi artinya dan nggak usah susah itu ya. Berarti memang benar bahwa era digital ini luar biasa ya, memotong apapun, active revision dan semua bisa merasakan itu ya, apalagi pakai di GXA 100 komputernya Gunadarma. Betul ya. Oke, Prof. Kita jeda dulu untuk mendengar pesan komersial berikut ini. Jangan kemana-mana, Anda masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma dan juga ada Prof. Adang Suhendra. Jangan kemana-mana. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Hari gini semuanya jadi serba berjarak ya. Sampai mau kuliah aja jadi harus jarak jauh. Bahkan daftarnya sekalipun. Untungnya di Universitas Gunadarma udah bisa daftar online. Bener banget, daftar Gunadarma sekarang bisa online atau offline. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa daftar langsung di kampus Gunadarma terdekat tiap pukul 9 sampai 4 sore. Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Kapan lagi bisa kuliah berkualitas dengan program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Tapi rumah ke kampus jaraknya jauh banget. Pengennya sih juga nggak berjarak. Tenang, di setiap kampus Gunadarma banyak tempat tinggal yang murah, aman, dan nyaman. Pas di kantong anak kuliahan. Wah, fix! Gue harus daftar sekarang di Gunadarma. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Info lengkap www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1500 158. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Yaps, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Ada Prof. Adang yang merupakan jagoannya dari Universitas Gunadarma. Kita ngobrol di sini pagi-pagi supaya kita tahu wawasan mengenai Universitas Gunadarma dan juga disrupsi digital internet, ya, digital media, digital apapun. Karena di Gunadarma ini adalah salah satu solusi untuk teman-teman semua. Mungkin kalau pendengar punya putra-putri yang ingin melek digital dan juga punya kemampuan soft skill mengenai digital yang handal gitu ya, bisa kuliah di Universitas Gunadarma karena apapun mata kuliahnya basisnya ada dengan IT-nya ya, Information Technology. Prof, ini ada pertanyaan dari Bu Endang, bukan Bu Endang nih, Mbak Endang ya, Mbak Endang di Surabaya. Dia sempat lihat di internet mengenai produk UG Robo Family bidang kesehatan, Prof. Apakah ini real di produk atau dilakukan oleh Gunadarma atau ini ada prototipe lain yang dikembangkan oleh Gunadarma? Wah, ini asik juga nih, Mbak Endang ya, Surabaya. Terima kasih Mbak Endang. Ini mau dijawab nih sama Prof. Adang. Silakan Prof. Ya, Robo Family bidang kesehatan ya. Robo Family ya. Ya memang di kami produk kesehatan tersebut ya kita sebut sebagai Robo Family karena diawali dengan kata-kata robo ya. Ya, awal muasal kita membuat ya sebuah produk adalah RoboVan, itu alat ventilator sebagai alat resusitasi untuk membantu pasien yang mengalami gangguan ya untuk melakukan pernafasan gitu ya. Jadi itu berbasis ambubek ya, itu namanya RoboVan. Ya, terus juga ada RoboFlow ya, yaitu sebagai high flow nasal. Di sini RoboFlow ini adalah memberikan udara ya dengan tekanan ya flow yang tinggi ya, khususnya untuk bagi pasien yang mengalami kesulitan ketika ya nafasnya itu pendek gitu ya, sehingga itu dibantu didorong supaya dia bisa oksigen karbonnya bisa terdorong oleh high flow tersebut dan oksigennya bisa masuk gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada RoboMed. Ya, RoboMed ini adalah gabungan antara high flow nasal dengan CPAP ya, continuous positive air pressure-nya. Ya, jadi di sini dua perangkat jadi satu gitu ya. Nah, kemudian ada RoboVio, yaitu alat untuk sanitasi ruangan. Nah, jadi alat itu bergerak sendiri, tidak pakai gunakan remote, tapi dia akan melakukan parsing ke ruangan-ruangan dan dibersihkan. Apakah nanti mau pakai ultraviolet ataupun nanti bisa juga dengan menyemprotkan disinfektan, tinggal kita ganti aja ya, seperti itu ya.
Kemudian ada Roxy, yaitu robot oksigen tadi, oksigen generator ya, yang sudah kita buat juga ya inovasinya ya. Di antaranya adalah tadi kita menggunakan 20 ml, 60 liter, bukan mililiter ya, 20 liter, 60 liter, dan 120 liter yang sudah mendapatkan izin dari BPFK itu adalah yang 20 liter. Nah, kemudian per menit ya. Kemudian ya tadi ada telemedicine, nah, itu juga keluarga Robo ya. Jadi artinya selama masa pandemi ya Unitas Gunadarma itu tidak diam gitu ya teman-teman, tapi kita mencoba juga membantu untuk menghasilkan alat-alat tersebut. Dan yang sekarang sudah bisa membantu itu adalah yang RoboFlow, high flow nasal ya, di mana beberapa pasien yang dulu lagi masa kalau nggak salah tuh tahap yang delta ya, yang delta itu kita membantu banyak sekali rumah sakit untuk peralatan tersebut ya. Jadi artinya di sini kita mencobalah membantu pemerintah untuk bisa menghasilkan peralatan-peralatan yang bisa mengurangi artinya bisa tingkat membantu dalam menyembuhkan ya, untuk tingkat kesembuhan pasien-pasien yang terkendala pada proses pernafasan ini. Itulah keluarga robot ya, ya sampai yang diproduksi ini ya Prof. Ini demandnya cukup banyak ya. Bagaimana demand dari rumah sakit misalnya atau kalangan-kalangan kesehatan yang membutuhkan prototipe robot yang dibuat oleh Universitas Gunadarma itu Prof? Ya, jadi yang memang sudah terpasarkan itu adalah yang RoboFlow ya, karena kita sudah kan kalau izin di kesehatan itu ada 2 tahap ya, BPFK dan izin klinis gitu ya, uji klinis ya. Dan yang itu juga sudah dibutuhkan juga. Namun yang demand-nya paling tinggi itu adalah di HFNC, high flow nasal kanul ya. Serta kemudian yang terakhir yang si Robo Oxy ya. Kalau Roxy ini kan perangkatnya cukup mahal ya, jadi memproduksinya juga tidak, artinya kita butuh sebuah perusahaan yang cukup besar gitu ya. Dan kita juga ada Robo Helm ya, di mana di sini juga bisa membantu pasien ya dan tenaga medis ya supaya tidak terpapar gitu. Jadi seperti helm terbuat dari bahan elastis gitu ya. Nah, kemudian di helm tersebut disalurkan dengan udara tekanan tinggi sehingga si pasien bisa bernafas tanpa terpapar keluar gitu. Jadi artinya produk-produk tersebut ya demand-nya adalah besar, dan kita juga beberapa sudah kerjasama dengan industri untuk memproduksi alat tersebut ya. Nah, Gunadarma kan institusi pendidikan kita harus kerjasama dengan industri untuk melakukan produksinya, Mas Arya. Persis. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Lisa, Prof, bagaimana di Universitas Gunadarma? Apakah sudah ada sekolah farmasinya, fakultas farmasi? Kira-kira farmasi ada program studi farmasi kita ada ya. Nah, jadi di farmasi ini juga silakan mendaftar untuk program farmasi ya. Di mana di farmasi ini ya tentu juga kita menyiapkannya infrastrukturnya. Itu peralatan-peralatannya juga udah cukup misalnya canggih ya, untuk khususnya untuk menghasilkan ataupun membuat obat-obat mungkin ya yang terkini gitu kan. Dan juga kan ada kerjasama juga dengan Fakultas Kedokteran tentu saja ya untuk melihat efek, dampak dan sebagainya ya terkait dengan penggunaan obat tersebut. Nah, di sini juga Universitas Gunadarma ada program studi farmasinya ya untuk bagi calon-calon mahasiswa yang memang yang mau istilahnya menjadi mungkin kalau profesinya nanti adalah apoteker gitu ya, untuk bisa mempelajari lah bagaimana meramu obat ya. Bahkan juga ditambahin IT, bisa mensimulasikan gitu dengan IT itu ya sebelum obat itu dibuat gitu. Karena kan di era depan ini banyak sekali nanti profesi-profesi yang bakal hilang ya. Tapi ketika kita memiliki kehandalan knowledge mengenai IT, digital teknologi, kita bisa masuk ke sana, Prof. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita bisa melakukan menguasai teknologi digital, misalnya seperti obat aja gitu ya, kita bisa masih akan tetap eksis di profesi seperti itu, Prof. Ya. Iya, ya. Itulah makanya di Universitas Gunadarma sangat concern sekali ya terkait dengan si mahasiswa-mahasiswa ini diberi pembekalan kompetensi tambahan yang memang sudah istilahnya dibutuhkan ya, yaitu di kami sendiri ya
itu kita memberikan yang mahasiswanya adalah sudah istilahnya kurikulumnya udah berbasis untuk era revolusi industri 4.0, ya, di mana di situ syarat sekali digitalnya, syarat sekali AI-nya, ya, bahkan komitmennya itu sendiri sampai kita menyediakan superkomputer yang mampu untuk melakukan pengolahan data AI yang ukurannya besar. Jadi memang di sini ya Universitas Gunadarma ya sudah memikirkan gitu kebutuhan-kebutuhan ke depan seperti apa sehingga kita sediakanlah kurikulum, sarana, prasarana ya perkuliahannya untuk yang berbasis dengan apa sih nanti ya kebutuhan-kebutuhan di masa depan ini. Artinya sudah diantisipasi kebutuhan di masa depan ya itu dengan nanti proses pembelajaran di Universitas Gunadarma gini Mas Aryo. Ya. Ada WA dari Palembang, Mas Ade, dia ingin masuk ke Universitas Gunadarma Fakultas Kedokteran. Boleh kasih tips dok, boleh kasih tips Prof untuk tesnya supaya lulus nih. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Palembang, Prof. Memang harus, kalau tadi kan dari Makassar mengatakan bahwa kita tesnya virtual bisa ya, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Online, ya. Betul sekali. Online, dan Palembang juga betul. Begitu. Tapi ini pertanyaannya lebih expand ya. Kasih tips dong supaya lulus. Ya, seperti tadi ya, artinya kan kebutuhan kalau kedokteran tidak saja secara knowledge dan juga mampu, namun juga secara attitude, kemudian juga secara psikologinya ya karena beda sedikit ya, jadi artinya aspek-aspek terkait tanggung jawab, aspek-aspek terkait bagaimana ketika dia mengatasi sebuah masalah dan sebagainya itu juga tentu di apa istilahnya kita akan lihat gitu ya. Jadi nanti juga ada proses pengujian ke situ ya, terus nanti juga ada wawancara dan sebagainya. Tapi don't worry lah, semua itu bisa, kita nggak perlu khawatir gitu. Artinya itu memang secara itu dia sudah mengikuti kok standar gitu. Jadi kalau kita memang belajar ya, kemudian kita tahu ya dari aptitude tesnya, kemudian kita bisa lihat kemampuan ya baik itu dari akademik maupun secara psikologinya ya, itu nanti saya yakin bisa lulus lah untuk bisa diterima di Universitas Gunadarma ya. Ya artinya ya insya Allah gitu. Yang penting kita sudah memiliki niat ya, kukuh, dan kita masuk, kita belajar, dan tentu saja insya Allah itu akan berhasil gitu ya. Ini kalau dari lihat attitude-nya ingin dapat tips kayaknya sangat niat nih. Kalau niat, berarti attitude-nya udah oke. Sudah siap ya. Artinya kayak apa nih saya harus berperang gitu ya. Betul sekali. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita jeda dalam jeda terakhir ini, saya ingin informasikan ke pendengar semua, kalau ingin daftar di Universitas Gunadarma, tinggal klik aja pendaftaran.gunadarma.ac.id, bisa klik ke websitenya, di situ kayak udah dipandu banget ya, bagaimana cara mendaftar diri untuk menjadi Universitas Gunadarma, bahkan sampai bayarnya aja tadi pakai virtual account, jadi nggak terlalu sulit, sangat bisa mengadaptasi kondisi seperti sekarang ini. Dan Gunadarma adalah berbasis IT, jadi untuk yang kayak gini-gini kayaknya udah nggak masalah gitu ya. Jadi sekali lagi, pendaftaran.gunadarma.ac.id. Pendaftaran.gunadarma.ac.id. Oke Prof, kita jeda untuk menyimak yang berikut ini. Jangan kemana-mana mendengar, Anda masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Radio El Sinta meraih penghargaan radio penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pendengar, apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang Pustaka Ulumul Quran, membuka tabir Al-Quran secara ilmiah, dan menyibak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran? Ikuti talkshow interaktifnya bersama Ustadz Eko Pamuji selaku konsultan PT Lentera Ilmu Makrifat dan Kang Hasan Sapari selaku book advisor PT Lentera Ilmu Makrifat di El Sinta News and Talk Senin 7 Februari 2022 pukul 9 pagi. Untuk berinteraksi hubungi 021 586 9000. Tahu nggak?
kalau sekarang kita bisa tahu info pertanahan atau tata ruang dengan mudah loh. Penasaran? Nah, kita bisa lihat informasinya di website Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di www.atrbpn.go.id pada menu PPID. Di situ informasinya sudah lengkap, mulai dari info tentang syarat-syarat layanan pertanahan, bagan alir, biaya, semua bisa diakses. Kalau kamu masih bingung atau ada pertanyaan seputar layanan pertanahan dan tata ruang, kamu juga bisa mengajukan permohonan informasi secara online. Caranya, klik ajukan permohonan online, lalu isi formulir pendaftaran, dan login dengan akun yang didaftarkan. Setelah itu, klik ajukan informasi dan sampaikan informasi apa yang kamu butuhkan, lalu submit. Permohonan informasi kamu akan ditindaklanjuti maksimal 10+7 hari kerja. Gampang kan? Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Di sesi terakhir ini saya ingin coba highlight beberapa hal ya untuk pendengar El Sinta semua dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ingin mendaftar ke Universitas Gunadarma, caranya adalah klik ke pendaftaran.gunadarma.ac.id. Pendaftaran.gunadarma.ac.id. Ketika Anda masuk, Anda akan dipandu untuk masuk dalam room pendaftaran. Jadi enggak ribet banget ya, bagus banget, keren banget, mudah banget. Jadi nggak usah perlu hal-hal lain ya, bahkan mungkin masalah pembayaran dan sebagainya sudah langsung dengan virtual account. Dan ujiannya untuk masuk juga dengan virtual, jadi online. Jadi nggak perlu datang ke kampus karena memang situasi sekarang belum mendukung ya. Begitu ya Prof ya. Dan sekali lagi pertanyaan tadi dari Mbak Ade ya, bagaimana di mana situsnya ya, saya ulangi lagi di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Oke, Bro. Nah, di sesi terakhir ini, Bro, kira-kira apa ya yang perlu di pendengar atau masyarakat atau orang yang ingin masuk di Gunadarma sebagai mahasiswa, apalagi di Fakultas Kedokteran ya, karena fakultas-fakultas lain juga ternyata minatnya luar biasa banyak, ya IT semua ya, manajemen informatika, teknologi informatika, bahkan sampai psikologi aja ada di sana ya, Bro. Ya, betul. Jadi ya Universitas Gunadarma ini kan sudah menjadi universitas yang besar ya, di mana program studinya itu juga baik itu dari bidang istilahnya teknologi dan rekayasa kita menyebutkannya, maupun yang sosial humaniora. Nah, untuk bidang teknologi dan rekayasa ini yang berbasis IT, katakan ada teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer gitu ya. Kemudian juga yang berbasis dengan keteknikan, ada teknik mesin, ada teknik industri, kemudian ada juga teknik elektro, kemudian juga ada agroteknologi ya. Nanti silakanlah melihat di pendaftaran ini ya, cukup banyak. Dan bagian sosial humaniora ada bidang ekonomi seperti akuntansi dan manajemen, kemudian juga psikologi ya, kemudian juga ada ilmu komunikasi yang sekarang ini trennya lagi lagi istilahnya lagi booming lah ya. Itu dia. Jadi ada ilmu komunikasi ya, kemudian juga ada pariwisata, ada sastra ya Inggris maupun sastra Cina ya, sastra Tiongkok ya, itu juga ada ya. Jadi kita cobalah membantu ya, melengkapi di sini kebutuhan-kebutuhan ya, khususnya pemerintah untuk bisa menghasilkan ya sumber daya manusia yang handal ya, sehingga istilahnya bangsa ini juga bisa naiklah gitu ya, dengan terbentuknya atau terciptanya di sini adalah SDM yang tangguh untuk masing-masing bidang, karena kita juga sudah tahu bahwasannya kebutuhan ke depan itu adalah kemana ya, khususnya di sini misalkan tadi sudah kita sebutkan ya, arahnya adalah kepada revolusi industri tersebut ya, di sanalah nanti kita akan mengarahkan ke dalam bentuk kurikulumnya. Dan juga ya di mana pemerintah saat ini juga mencanangkan yang disebut sebagai MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kita juga sudah menyediakan sebuah area di UG Technopark ya. Di situ adalah syarat untuk melakukan penelitian, tempat untuk melakukan penelitian, dan juga tempat untuk melakukan
pengabdian kepada masyarakat ya, karena kan di perguruan tinggi itu tridharma ya. Nah, nanti di dalam penelitian ini nanti mahasiswa juga terlibat ya untuk melakukan penelitian yang nanti dikonversikan ke dalam istilahnya kurikulum kampus merdeka ya. Di saat ini mahasiswa ya beda dengan kita dulu ya Mas Aryo ya. Yeah. 3 semester ya harus memiliki experience belajar di luar kampus gitu kan. Makanya kita sediakan itu di mana nanti kolaborasi dengan industri. Jadi nanti lahannya kita sediakan di UJ Teknopark, kemudian ada industri yang datang, dia akan melihat kira-kira produk apa yang akan mereka bantu untuk dikembangkan, ya, karena kan R&D juga dibutuhkan, kita kolaborasi ke sana, ya, sedangkan misalkan alat untuk katakanlah mengelola pertanian. Di situ kan ada teknik mesin, ada teknik elektronika, ada informatika, ada agroteknologi yang mereka istilahnya yang belakangan ini juga sudah kita kerjasama dengan perusahaan untuk mengembangkan alat-alat misalkan seperti biodigester, ya, kemudian alat buat membantu panen. Nah, jadi di sana ada tempatnya gitu ya, sudah istilahnya di Universitas Gunadarma untuk mahasiswa yang akan mengembangkan keprofesiannya, experience-nya juga akan kita sediakan. Pun juga termasuk kita ada. Prof, bentar, ada pertanyaan dari Zainal di Medan. Prof, kalau kuliah di Universitas Gunadarma, apakah sudah banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya menanti lulusan-lulusannya? Sejauh ini bagaimana kerjasama Universitas Gunadarma dengan perusahaan-perusahaan juga BUMN? Gimana itu, Prof, menjawab itu? Terima kasih ya. Ya tentu ya, di kami ada istilahnya career center, sistem career center, di mana sistem career center ini yang melakukan job matching. Jadi kan ini lulusan prodi, ada perusahaan itu masuk ke dalam sistem itu, kemudian dia mencari para lulusan ini yang cocok sesuai di match-kan, dan sistem itu sudah ada di kami, dan itu perusahaannya sudah banyak sekali yang bergabung di sana. Jadi hasilnya itu adalah job matching, dan kita juga setiap semester juga ada expo untuk istilahnya bidang-bidang pekerjaan di mana perusahaan juga melakukan menjelaskan kira-kira bidang apa, dan open recruitment juga di situ. Jadi langsung ya. Dan bahkan juga ada beberapa yang langsung menghubungi para program studi dan sebagainya untuk mencari tenaga kerja ya. Artinya di sini Universitas Gunadarma sudah membuat sebuah sistem lah ya untuk melakukan itu, koordinasi antara si pemberi kerja dengan si pencari kerja, yaitu lulusan lewat situ. Dan ya alhamdulillah ya daya serapnya cukup tinggi di industri ya lulusan-lulusan kami ya. Waktu tunggunya ya kalau di rata-rata kurang dari 3 bulan, bahkan juga ada yang sebelum lulus aja juga sudah banyak yang sudah bekerja gitu ya. Prof. Adam, terima kasih sekali waktunya untuk Elsinta. Sekali lagi untuk pendengar yang ingin mendaftar ke Universitas Gunadarma, bisa klik langsung di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Sekali lagi, pendaftaran.gunadarma.ac.id. A to Z-nya sudah dijelaskan oleh Prof. Adam Sohendra dari Universitas Gunadarma. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Prof, waktu-waktu kita bisa, setelah pandemi kita bisa talk langsung dari kampus ya, Prof? Siap, baik Mas Aryo, terima kasih banyak. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat, salam buat teman-teman dosen dan juga Bu Margianti di sana ya. Iya, siap. Terima kasih, Prof. Yo, sama-sama, terima kasih juga para pendengar ini ya yang sudah memberikan atensinya ya. Kita mengharapkan ya bersama UJ masa depan diraih saat inilah ya, karena dari kurikulumnya sudah nampak sekali ya seperti apa yang dibutuhkan di masa depan sudah kita akomodir di dalam kurikulumnya. Terima kasih Mario, sukses, salam sehat semuanya. Yuk, sama-sama. Selamat pagi, Bro. Pagi Mas Aryo. Pendengar, demikian tadi Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, ada Prof. Adam Sohendra yang telah berbincang hampir 1 jam, ya sudah 1 jam rasanya nggak terasa begitu. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Universitas Gunadarma, caranya mudah sekali, tinggal klik pendaftaran.gunadarma.ac.id. Pendaftaran.gunadarma.ac.id. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Rudi Stamaji dan selamat pagi. Demikian tadi Radio Talk bersama Universitas Gunadarma.